masa kini, kemajuan teknologi telah mempengaruhi seluruh bidang kehidupan, tak terlepas dari bidang ekonomi yang kini memasuki era baru yaitu ekonomi digital. Ekonomi digital adalah konsep ekonomi menggunakan teknologi digital sebagai elemen kunci dalam kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Hal ini menyakup banyak hal, mulai dari e-commerce, perbankan digital, aplikasi perpesanan instan, dan media sosial. Di samping kemudahan yang ditawarkan, kita sebagai konsumen seringkali dihadapkan oleh beberapa tantangan. Salah satunya yaitu dalam bertransaksi online. Pada tahun 2017 hingga tahun 2024, terdapat 405 laporan tentang kasus penipuan dalam bertransaksi online. Dan 13,1% itu berasal dari e-commerce pada tahun 2023. Mungkin salah satu di antara kamu semua pernah mengalami hal serupa. Baru-baru ini sedang marak terjadi penipuan online shop fiktif yang menyangkut pautkan bea cukai. Menurut data bea cukai, hingga bulan Juli 2025 ini, pengaduan kasus penipuan menunjukkan tren kenaikan dari sisi jumlah pengaduan yang diterima, yaitu 680 pengaduan atau mengalami kenaikan sebesar 15,8% bila dibandingkan dengan jumlah pengaduan bulan Juni 2025 yang sebanyak 587 laporan. Wah, banyak juga ya, Hel. Salah satu kasus penipuan dengan modus online shop fiktif itu sempat terjadi pada bulan Maret 2025. Kasus tersebut tuh mencuat ketika akun komunitas di media sosial X, yakni komunitas marah-marah, menampilkan keluhan seorang berinisial E yang mengaku menjadi korban penipuan saat berbelanja secara online. Kerugian ini mencapai 500.000 setelah melakukan pembelian gamis dari akun Instagram bernama @mesya_fashion. Modus penipuan digunakan adalah mengaku sebagai petugas bea cukai atas nama Anita Iskandar. Nah, dan dia itu menyampaikan bahwa paket ini tuh ditahan karena pengiriman yang tidak resmi. Sehingga pelaku tuh meminta korban untuk mengeluarkan biaya sebesar 275.000 untuk pengurusan cek kwitansi agar paket bisa dikeluarkan dan bisa diterima oleh si korban. Ya ampun, besar sekali ya kerugiannya. Lalu ternyata pelaku juga menggunakan foto profil berpakaian dinas bea cukai untuk meyakinkan korban. Setelah uang ditransfer, pelaku tidak lagi merespon dan pesan-pesan sebelumnya dihapus. Dalam ekonomi, pola ini identik dengan istilah hit and run. Umumnya, memang dilakukan oleh customer, di mana pelanggan tertarik pada suatu produk, tetapi tiba-tiba menghilang sebelum menyelesaikan transaksi. Sering juga disebut sebagai istilah tabrak lari dalam dunia jual beli. Nah, betul tuh. Tapi kalau kali ini penerapan tuh dilakukan oleh seller, di mana ia tuh mencari keuntungan besar dan cepat dari pergerakan singkat. Atau singkatnya tuh dia kayak ngeghosting pembeli lah. Jadi di saat pembeli udah melakukan transaksi online, ya si seller pergi gitu aja. Kasus seperti ini umumnya disertai ancaman penangkapan oleh pihak berwajib, penjara, atau bahkan denda dengan nominal yang sangat besar apabila si korban tidak mentransfer uangnya. Padahal, perlu kita ketahui, bea cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara langsung, terlebih untuk meminta pembayaran melalui transfer pribadi. Kasus sejenis itu masih terjadi dan terus menelan korban. Penyebabnya adalah masih banyak masyarakat yang tergiur dengan harga murah tanpa memeriksa legalitas toko atau metode transaksi digital yang digunakan. Selain itu, rendahnya pemahaman publik terhadap prosedur resmi, human error ataupun kelalaian, serta sifat transaksi yang tidak lagi tatap muka membuka peluang kasus-kasus ketidakamanan dalam bertransaksi digital. Dampaknya dapat berpotensi merusak citra serta kredibilitas institusi pihak-pihak yang disangkut pautkan seperti bea cukai tadi. Masyarakat juga banyak sekali yang sudah dirugikan, sehingga tidak hanya kehilangan uangnya, tetapi juga kehilangan kepercayaan terhadap transaksi jual beli daring ataupun bisnis-bisnis online. Dari masalah yang ada,
kayaknya masyarakat Indonesia tuh masih kurang pemahaman ya tentang bertransaksi online. Tapi tenang aja, karena kita akan kasih tips-tips supaya kita bisa bertransaksi online dan berbelanja dengan aman. Untuk itu, mari menjadi konsumen yang bijak, berhikmat, dan jujur agar tetap aman dalam bertransaksi digital. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah waspada. Jangan mudah percaya pada tawaran yang terlihat too good to be true. Memang iya sih menggiurkan, tapi disitulah letak bahayanya. Lalu periksalah keamanan situs atau aplikasinya. Jangan sampai situsnya bodong atau menggunakan akun yang fake. Nah, kita tuh perlu pastiin supaya kita tuh berbelanja di e-commerce yang terpercaya. Verifikasi dengan memperhatikan ulasan, reputasi, dan background online shopnya. Itu udah resmi, legal, dan terverifikasi atau belum. Nah, selanjutnya kita cek produk dengan teliti juga, melihat spesifikasi dan kondisi barang untuk mengidentifikasi produk. Lalu pastikan pengiriman juga dilakukan oleh ekspedisi yang resmi dan bisa terlacak melalui nomor resi. Kita juga perlu nih nyimpan bukti-bukti kayak chat, invoice, resi, dan kalau bisa kita saat membuka paket kita melakukan video supaya ketika ada cacat pada produk kita tuh nggak disalahkan, tapi itu bisa kita ajukan kesalahan dari toko tersebut. Begitu. Di luar itu semua, jagalah data pribadimu dan gunakan metode pembayaran yang aman dengan mengaktifkan fitur keamanan tambahan seperti verifikasi 2 langkah. Namun kalau kita sebagai konsumen merasa terancam oleh si penjual ya, kita tetap tenang dulu dan jangan langsung melakukan transaksi. Tapi kita lapor nih pada pihak yang berwajib kayak polisi dengan bukti-bukti yang kita punya. Demikian tips-tips yang dapat kami berikan. Kiranya boleh dipraktikkan ya teman-teman semua. Mari wujudkan era ekonomi digital dengan nilai kejujuran dalam bertransaksi, dengan lebih berhikmat menggunakan teknologi, karena setiap orang berhak menerima pemahaman yang sama terkait ekonomi digital. Kiranya dapat menjadi berkat. Kami pamit undur diri dan terima kasih.